Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya akan memaparkan laporan mengenai aktivitas penjualan dari mata kuliah kewirausahaan saya. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rosa Sabila Maulida dengan nomor NIM 2402 0102 0556 dengan mata kuliah kewirausahaan kelas MJ 601 dan program studi S1 PJJ Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Heti Indrayati. Baik, berikut adalah table of content dari apa yang akan saya paparkan. Yang pertama, saya akan memaparkan mengenai product overview dari apa yang saya jual, kemudian promotion strateginya, kemudian consumer profile atau target pasarnya, kemudian competitor analysis, dan yang terakhir adalah sales report. Baik, inilah produk yang saya jual. Ini adalah AirTag dari Apple. Berikut adalah gambaran umum dari AirTag. Pertama-tama kita akan kenali lebih dekat mengenai Apple AirTag. Jadi ini itu bukan gantungin kunci biasa. Jadi AirTag adalah perangkat pelacak elektronik yang kecil dari Apple yang dirancang untuk membantu kita menemukan barang-barang penting yang sering hilang. Dia juga bisa untuk menemukan lokasi dari barang hilang. Dengan ukurannya yang ringkas, AirTag itu bisa diselipkan di mana aja. Jadi bisa digantungkan di kunci, bisa dimasukkan ke tas, dimasukkan ke dompet, atau bahkan dimasukkan ke kalung hewan atau jadi gantungan hewan. Di sini Apple memang marketingnya sangat bagus ya. Dia mempunyai slogan, hilangkan kebiasaan kehilangan barang. Oke, untuk menemukan lokasi barang yang hilang, Apple ini memanfaatkan jaringan pada aplikasi dia, yaitu Find My. Itu khusus di perangkat Apple, jadi dia memiliki lebih dari 1 miliar perangkat yang terhubung di aplikasi Find My di seluruh dunia. Jaringan ini dimanfaatkan untuk mendeteksi dan melaporkan secara anonim keberadaan barang yang dicari melalui pancaran sinyal Bluetooth. Jika barang kita ada di dekatnya, maka fitur precision finding dengan teknologi ultra wideband akan memandu kita ke lokasi yang tepat. Jika barang kita terlalu jauh, maka Find My akan membantu melacaknya secara anonim dan aman. Dengan begitu, barang-barang kita bisa kita pantau melalui aplikasi, yang mana kita juga bisa menemukan perangkat Apple kita yang terhubung dengan teman atau keluarga kita. Paparan kedua yaitu mengenai promotion strategi dari saya. Di sini saya menjalankan 3 tipe promosi atau kampanye, yaitu yang pertama kampanye digital, yang kedua kampanye offline, yang ketiga kolaborasi. Yang pertama, saya fokus kepada kampanye digital yang intensif. Jadi, saya mempromosikan produk melalui platform media sosial seperti Instagram Story, video TikTok, maupun WhatsApp Story. Di sini yang saya tekankan adalah bagaimana AirTag dapat memudahkan kita dan membuat kita tenang karena tidak kehilangan barang-barang pribadi kita. Berikut saya paparkan juga video TikTok sebagai promosi tentang produk saya. Yang kedua adalah kampanye offline. Di sini saya juga melakukan direct selling, yaitu saya berkomunikasi kepada orang-orang terdekat atau rekan kerja saya dengan tujuan dapat menciptakan pengalaman nyata tentang bagaimana menggunakan AirTag yang dapat mendorong keputusan membeli dari rekan-rekan kerja saya atau teman-teman saya. Yang ketiga adalah kolaborasi, yaitu saya menjalin kolaborasi dengan audiens yang relevan. Di sini saya meminta teman-teman saya untuk mendemonstrasikan bagaimana penggunaan AirTag dengan cara menyebarkan video bagaimana AirTag dapat dilakukan, menyebarkan video promosi saya, serta menjelaskan bagaimana AirTag dapat berguna untuk kehidupan sehari-hari dan juga dapat memberikan ulasan mengenai produk. Di sini strategi promosi yang saya lakukan memiliki kenaikan tingkat engagement. Terbukti dari banyaknya feedback atau komunikasi dengan berbagai pertanyaan mengenai produk yang masuk ke saya. Entah itu menanyakan berapa harganya, bagaimana fungsinya, gimana cara pakainya, dan sebagainya.
Di sini saya juga menekankan bagaimana AirTag itu dapat berguna dan mudah sehingga barang-barang kita akan aman dan terjaga karena bisa terdeteksi selalu. Selanjutnya adalah siapakah target pasar saya? Di sini konsumen utama yang saya pilih adalah yang pertama, para pemilik hewan peliharaan. Di sini pasti banyak yang relate karena AirTag ini dapat digunakan untuk memantau lokasi hewan peliharaan seperti kucing atau anjing, sehingga para pemilik hewan ini bisa tenang saat hewan-hewan mereka bermain di luar komplek atau di luar rumah. AirTag ini bisa digantung di kalungnya. Kemudian yang kedua, orang tua yang ingin memastikan barang-barang mereka atau barang-barang keluarga mereka tidak hilang. Dikarenakan pasti ada beberapa orang tua yang lemah dalam ingatannya karena usianya, sehingga tidak bisa selalu menjaga barang-barang yang ada dalam keseharian mereka. Maka dari itu, AirTag ini akan sangat berguna. Yang ketiga adalah para traveler atau backpacker. Kita tahu bahwa para traveler pasti akan memiliki resiko kehilangan barang atau bagasi. Maka dari itu, AirTag ini sangat berguna untuk melacak barang bawaan mereka yang mereka bawa saat pergi. Yang keempat adalah untuk seluruh profesional businessman atau untuk individu biasa. Pasti untuk seorang profesional businessman, mereka pasti memiliki rutinitas yang padat, sehingga rawan untuk lupa menaruh kunci, dompet, atau tas kerja mereka. Sehingga secara umum, target saya adalah individu atau kelompok yang menginginkan kemudahan dan keamanan serta ketenangan pikiran dalam menjaga barang-barang berharga mereka. Meskipun kita tahu bahwa AirTag ini sangat membawa inovasi bagi kita, namun tidak bisa kita pungkiri bahwa terdapat kompetitor yang harus kita waspadai atau perhatikan. Kompetitor yang pertama itu adalah Tile Tracker. Tile Tracker ini mirip dengan AirTag, yaitu dia perangkat pelacak yang berbasis Bluetooth yang dirancang juga untuk menemukan barang-barang yang sering hilang seperti kunci, dompet, tas, dan sebagainya. Dia terhubung dengan smartphone baik Android maupun iOS yang bisa dibunyikan juga jika barang kita berada dalam jangkauan Bluetooth. Jika barang kita hilang, maka Tile Tracker ini bisa mendetek di mana lokasi terakhir barang kita yang hilang. Jadi di sini Tile Tracker juga punya jaringan community di mana jika ada pengguna Tile lain yang melewati barang kita, maka lokasi barangnya akan diperbarui secara otomatis di aplikasi sehingga mempercepat pencarian kita. Bahkan dari barang Tile tersebut itu bisa membunyikan ponsel kita. Kompetitor yang kedua adalah Samsung Smart Tag. Dia fungsinya sama, yaitu perangkat pelacak oleh Samsung yang terhubung dengan aplikasi SmartThings Find yang ada di Samsung Galaxy. Dia cara kerjanya sama, yaitu yang pertama melalui Bluetooth untuk menjangkau barang kita dan juga bisa dibunyikan agar memudahkan pencarian. Cara kerja yang kedua yaitu melalui jaringan Galaxy Find. Di sini SmartTag juga memanfaatkan jaringan perangkat Galaxy lain yang di dekatnya, jadi secara otomatis akan mengirimkan lokasi terakhir dari barang kita. Yang ketiga adalah Chipolo. Chipolo ini sistemnya juga sama, perangkat pelacak yang menggunakan Bluetooth. Cara kerjanya itu sama, yaitu kita pasangkan Chipolo ke perangkat atau barang-barang kita yang ingin dilacak, kemudian dihubungkan dengan aplikasi Chipolo. Dia ada di iOS atau Android. Di sini Chipolo juga bisa terhubung dengan aplikasi Find My yang ada di Apple. Di sini AirTag mempunyai keunggulan, yaitu dia itu terintegrasi mulus dengan ekosistem Apple, sehingga bisa dipastikan bahwa AirTag ini akan berjalan dengan lancar. Kemudian, AirTag juga mempunyai fitur precision finding dan kekuatan jaringan Find My yang luas karena banyak penggunanya, sehingga ini bisa jadi nilai jual bagi AirTag. Namun, memang kelemahannya, AirTag ini cenderung lebih mahal dibanding produk kompetitor lainnya. Yang terakhir adalah sales report dari aktivitas penjualan saya.
Di sini saya sistemnya seperti dropship, jadi saya menyediakan barang dulu, kemudian saya menjual barangnya kepada teman-teman saya. Pertama, untuk modalnya saya membeli paket AirTag yang 4 pack karena harganya akan lebih murah. 4 pack itu seharga 1.500.000 atau 1.499. Sehingga untuk harga satu produknya itu modalnya adalah di Rp374.750. Kemudian harga jualnya saya jual kepada teman-teman saya seharga Rp449.000. Namun untuk menarik perhatian, saya memberikan diskon sebesar Rp20.000 sehingga harga jual finalnya yaitu sebesar Rp429.000. Di sini jumlah produk yang terjual yaitu 4 buah, sehingga satu pack tersebut habis. Keuntungan yang saya dapatkan untuk masing-masing produk itu sebesar Rp54.250, sehingga jika dikali 4, maka keuntungan bersih yang saya dapat itu sebesar Rp217.000. Untuk pembelian produknya itu sudah free ongkir dari aplikasinya. Dikarenakan jangka waktu yang terbatas dalam promosi, maka produk ini belum memiliki kenaikan tingkat penjualan yang signifikan, namun tingkat engagement-nya sudah baik. Terdapat beberapa faktor dari keberhasilan penjualan produk saya. Yang pertama itu dari brand Apple-nya sendiri yang memang sudah kuat. Banyak user yang mempercayakan dan loyal terhadap produk Apple, sehingga ini merupakan fondasi utama yang kokoh. Yang kedua adalah integrasi dari ekosistem Apple itu sendiri. Jadi, Apple memang dirancang untuk memiliki ekosistem sendiri, memudahkan penggunaannya untuk mengkonekkan segala jenis perangkatnya seperti iPhone, iPad, AirTag, Mac, dan sebagainya. Yang ketiga adalah fitur dari AirTag itu sendiri, yaitu Precision Finding dan jaringan dari Find My. Precision Finding ini memiliki kemampuan untuk menemukan dengan akurasi yang tinggi. Sedangkan untuk Find My itu dia sudah global dan sangat luas, sehingga memiliki potensi yang besar untuk menemukan barang di mana aja. Yang keempat adalah desain yang portable dan minimalis dari AirTag. AirTag ini sangat kecil dan sangat mudah untuk dibawa kemana-mana, sehingga dapat menjadi nilai tambah. Yang kelima adalah kampanye pasar yang efektif. Di sini kampanye saya sesuai dengan target pasarnya, yaitu rekan-rekan kerja saya yang memiliki tingkat kesibukan tinggi, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan minat mereka. Mungkin beberapa tantangan dengan penjualan saya, yaitu yang pertama, keterbatasan ekosistem. Karena AirTag ini untuk perangkat Apple saja, sehingga dia terbatas dan tidak bisa digunakan untuk perangkat selain Apple. Yang kedua adalah persaingan harganya, di mana memang beberapa kompetitor itu menawarkan harga yang lebih rendah, sehingga menarik konsumen yang lebih sensitif untuk memperhatikan harganya. Yang ketiga adalah persepsi privasi, di mana memang beberapa kasus itu penggunanya sangat sensitif terhadap privasi, jadi dia khawatir orang lain bisa melacak barang yang kita tempeli dengan AirTag. Baik, sebagai kesimpulannya, penjualan dari Apple AirTag ini memang menunjukkan potensi dan respon positif untuk masyarakat, atau khususnya teman-teman saya. Didorong dengan keunggulan produk-produknya dan strategi pemasaran yang tepat. Namun memang terdapat tantangan yang perlu kita perhatikan terkait dengan ekosistem Apple itu. Mungkin kedepannya kita bisa memperkuat edukasi tentang fitur AirTag dan privasinya. Kita bisa menyoroti semua keunggulannya dan memungkinkan untuk berkolaborasi dengan influencer atau komunitas lainnya. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Selamat pagi.